Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Awsini wa iyyakum jami'an bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqullaha ya ulil albab. Hadirin hadirat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita senantiasa memuji Allah, Zat yang maha terpuji, senantiasa bersyukur kepadanya atas banyak sekali nikmatnya yang pasti tidak akan mampu kita menghitung jumlah dan nilainya. Alhamdulillah kita baru saja selesai melaksanakan salat fardu maghrib kita di awal waktu secara berjamaah di rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Alhamdulillah, selanjutnya kita masih ada waktu, kesempatan untuk kita berniat i'tikaf sambil kita menunggu waktu fardu isya yang nanti insyaallah akan kita tunaikan juga di awal waktu dan secara berjamaah. Para jamaah yang mulia, tadi saya hubungi Ustadz Maulidah Akbar karena yang biasanya memberitahu saya pengajian beliau, apakah malam ini ada pengajian. Jawab beliau, insyaallah ada. Kenapa saya bertanya? Karena kalau kita mencermati tentang penyebaran virus corona ini di Aceh secara umum dan tentu juga di Banda Aceh ini menunjukkan kepada trennya terjadi peningkatan yang signifikan. Dan sekarang ini ya, kalau dulu rata-rata yang terpapar dengan virus ini adalah bawaan dari luar. Orang luar datang kemari atau orang ada pergi keluar. Tapi sekarang ini pada umumnya adalah transmisi lokal. Orang yang tidak kemana-mana memang kenanya di sini. Di antaranya adalah para pekerja medis, ya, karena dari pasien-pasien yang masuk awal tidak dengan gejala COVID, maka tidak ditangani secara protokol COVID, tapi dalam perkembangan klinis hari demi hari menunjukkan kepada klinis COVID, lalu kemudian di PCR atau di swab, dan kemudian positif, maka kemudian dilakukanlah juga PCR kepada yang ada kontak dengan pasien ini, maka kemudian didapatkan sejumlah pekerja medis juga positif. Nah, kemudian tentu ya kalau sudah seperti ini banyak terjadi interaksi orang-orang yang carrier ini, terutama yang tidak ada gejala, maka kemudian juga akan terus ini meluas, ya. Maka sebab ini saya bertanya apakah ada pengajian atau tidak ada pengajian. Namun saya diberitahu insyaallah Ustadz ada, maka saya berhadir. Para jemaah yang mulia,
memang kita dihadapkan kepada satu dilema. Kalau kita melihat kepada karakteristik daripada virus ini, maka ideal cara memutuskan rantai penyebarannya dan pencegahannya adalah memang lockdown total, ya. Itu cara yang paling ideal. Cuma masalahnya adalah ketika memang penyebaran ini sudah memakan waktu pandemi ini berbulan-bulan, maka tidak mungkin juga kemudian ya tadi dilakukan lockdown secara total, karena kehidupan ini mesti juga berputar. Nah, ini yang kita sebut dilema. Kita tidak melakukan aktivitas, apalagi yang terkait dengan ekonomi, ya kita dihadapkan kepada problem ekonomi. Ketika kita melakukan aktivitas juga kita dihadapkan kepada kemungkinan terpapar dengan ini. Nah, maka oleh karena itu timbullah kemudian ya gagasan win-win solution, ya, jalan tengah. Apa jalan tengahnya? Bahwa bagaimana aktivitas tetap juga bisa berlangsung, tetapi usaha untuk pencegahan dan pemutusan ini juga dilakukan. Nah, ini yang menjadi tawaran yang kemudian sering mungkin bahasa sudah diperbaiki dengan new normal, ya. Karena tadi tidak beraktivitas dalam jangka yang lama ini menghadirkan problem juga yang besar. Beraktivitas juga ini dihadapkan kepada tadi kemungkinan terpapar, maka ditawarkanlah jalan tengahnya. Bagaimana tetap kita beraktivitas, tetapi juga usaha-usaha untuk ini tetap dilakukan. Saya mengikuti, ya ini ingin saya bagikan, penyampaian disampaikan oleh Ketua Dewan Pakar IDI Pusat. Ini sebetulnya materi beliau berikan secara online yang diadakan oleh IDI Surabaya. Dan khususnya sebetulnya materinya diperuntukkan kepada para dokter. Bagaimana sikap mereka dalam melayani pasien di tengah pandemi ini. Itu inti materi beliau. Tapi setelah saya ikuti secara online, bahasa beliau juga gamblang, mudah dicerna oleh orang yang biasa. Selain tadi memang dikhususkan kepada dokter, ada poin-poin yang menjadi juga tuntunan bagi orang pada umumnya atau semua orang. Ini disampaikan oleh Profesor Dr. Minaldi Rasmin, spesialis paru konsultan, Ketua Dewan Pakar IDI Pusat. Misalnya yang saya tangkap dari beliau, satu poin penting adalah mengabaikan protokol kesehatan ini bencana. Mengabaikan protokol kesehatan artinya orang nggak pakai masker, ya, artinya cuek dengan protokol kesehatan, nggak open kemana-mana, nggak pakai masker, batuk nggak pakai masker, bersih nggak pakai masker, demam tetap pergi ke orang, batuk pergi dalam kerumunan orang. Karena tidak, dia mengabaikan protokol kesehatan ini, ya, tanpa dia patuhi. Ini bencana. Ini bencana.
Ya, beliau mengatakan bahwa ya yang menjadi masalah utama daripada karakteristik virus ini bahwa dia ya misalnya orang mengatakan lewat apa namanya cairan yang keluar daripada mulut orang ketika dia bicara, ketika dia bersin, ketika dia batuk. Nah, tapi ketika kemudian juga di dalam satu ruangan yang ber-AC, tadi keluar orang yang tadi carry tapi tanpa ada gejala dia berbicara, nah, maka kemudian virus ini berputar di udara tadi di AC. Maka berapa banyak ada orang dalam ruangan itu? Dan dia, apanya kata beliau, menularnya lewat ya pernafasan. Ini yang menjadi kendala besar karena manusia ini dalam hidup semua butuh bernafas. Semua butuh kepada bernafas. Beda kata beliau kalau seandainya ini penularannya melalui darah. Kita tinggal jaga-jaga bagaimana tidak kontak dengan darah orang yang positif tadi. Misalnya penularannya lewat makanan tertentu, maka kita tinggal jaga jangan makan makanan itu. Ketika penularannya misalnya juga lewat hewan tertentu, misalnya gimana kita menjauhi atau memusnahkan hewan-hewan itu. Ini ketika dia penyebarannya salah satunya melalui tadi adalah udara dan itu melalui pernapasan, maka semua manusia ini dalam hidup butuh bernafas. Nah, disitulah kemudian tadi resikonya. Maka kata beliau, ketika orang-orang misalnya tidak menggunakan tadi protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan sebagainya, nah ini tingkat kemudian terpaparnya sangat tinggi. Nah, maka konklusi dari beliau, pertama kalau kepada teman-teman yang bekerja di medis saya lihat bahwa pertama bagaimana ya pekerja medis ini menggunakan APD selengkap-lengkapnya. Ini kata beliau. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana pekerja medis ini harus bisa betul-betul men-screening ya, untuk memastikan bahwa pasien yang ditangani itu adalah tidak ya dalam posisi carrier. Maka beliau mengatakan kalau misalnya sebuah praktek yang bersama itu mesti ada dulu tim screening sebelum orang bisa masuk menjumpai ke dokter. Tapi kalau yang pribadi-pribadi misalnya membuka praktek, beliau mengatakan usahakan untuk kemudian tidak bersentuhan dengan pasien dan tetap menjaga jarak. Nah, bagi orang umum kata beliau ya tadi mematuhi protokol kesehatan ini adalah cara untuk ya mengurangi ya peluang terpapar dan sekaligus juga untuk memutuskan rantai penularan ini. Nah, maka para jamaah yang mulia, ya kita insya Allah ya akan apa namanya kegiatan pengajian ini karena sudah lama terhenti, insya Allah kita lanjutkan dengan kita tetap melakukan tadi protokol kesehatan, ya tidak mengabaikan, karena mengabaikan ini jadi bencana. Para jamaah rahimakumullah, kita yang lalu ya sudah membahas tentang fikih kurban karena sudah mendekati kemarin hari raya Idul Adha. Sebelumnya kita sudah mulai berkali-kali membahas tentang fikih zakat dengan rujukan kitabnya Syekh Yusuf Al-Qardawi, Fiqh Zakat. Anak ini dianggap kitab paling komprehensif membahas tentang kajian zakat
yang merujuk kepada berbagai kitab-kitab, atau boleh kita sebut hampir semua kitab-kitab yang membahas tentang zakat atau pendapat daripada para ulama. Maka jamaah rahimakumullah, insyaallah ke depan juga kita akan teruskan kajian fikih zakat kita dengan merujuk kitab Syekh Yusuf Al-Qaradawi ini. Tapi untuk malam ini barangkali ya sebagai mulai kita, kalau ada mungkin hal-hal yang ingin ditanyakan oleh para jamaah terkait dengan mungkin pengalaman dalam fikih apa dalam kurban kemarin, lalu ada permasalahan-permasalahan yang perlu kepada mungkin kajian daripada fikih, boleh ditanyakan, atau terkait juga dengan mungkin pandangan agama tentang sikap seorang muslim dalam menghadapi virus yang mewabah ya seperti sekarang ini. Silahkan kalau ada mungkin dari jamaah, nah mungkin waktu kita tinggal beberapa ini lagi. Ya sama. Kan protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah itu kan ulil amri yang menganjurkan. Jadi kalau ulil amri sudah menyuruh kita melaksanakannya, bagaimana hukumnya secara agama yang kita sebagian kita ini masih belum begitu menanggapi anjuran pemerintah ini. Bagaimana hukum agama? Terima kasih. Pertama yang paling penting dulu poinnya adalah bahwa di dalam surat Al-Anbiya ayat 7 dan An-Nahl ayat 43, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah oleh kalian dalam perkara yang kalian tidak paham kepada ahlinya. Kepada ahlinya. Nah, sekarang banyak kita mendengar atau kemudian juga membaca di media sosial komentar-komentar terkait dengan COVID ini oleh orang-orang yang tidak punya kompetensi. Dia bukan ahli tentang virus, dia tidak meneliti sama sekali tentang virus ini. Background ilmunya adalah bukan ilmu tentang medis. Lalu bicara dia, oh virus ini tidak begini, tidak begini, tidak begini, tidak begini. Ini orang ya tidak punya kompetensi untuk berbicara, maka seyogyanya masyarakat tidak menjadikan ini sebagai rujukan atau pegangan, karena bukan dari orang yang punya kompetensi. Dan gara-gara inilah banyak membuat tambahan masalah. Banyak membuat tambahan masalah. Ada yang beritahu ke saya ya, bahwa dalam khutbah hari raya yang kemarin ini ya, tanpa disebutkan nama dan tidak etis disebutkan nama, ada khatib hari raya yang menyampaikan dalam khutbahnya bahwa terima kasih Bapak Ibu sudah mau datang ke sini untuk salat hari raya, dan terima kasih sudah tidak pakai masker. Nah, saya sampaikan ke yang menyampaikan ke saya ini dari aliansi radio Peduli Covid.
bahwa kalau kita telusuri background keilmuan yang menyampaikan seperti ini, yakin kita dia tidak ada pengetahuan tentang masalah COVID ini, bukan bidang dia. Yang kedua, pengetahuan agama orang seperti ini juga kalau kita telusuri juga saya yakini adalah tidak luas. Lalu membangun pernyataannya atas apa? Atas suka-suka, bukan atas ilmu. Makanya inilah yang disebut dalam dunia akademik dengan tidak ilmiah. Artinya berbicara bukan atas dasar ilmu. Ya, mohon maaf kadang-kadang atas dasar hawa nafsu. Nah, maka dalam kaitan ini apapun perkara, maka kita mengikuti apa yang disampaikan oleh yang punya kompetensi. Nah, dalam hal ini pemerintah yang diangkat untuk mengurusi untuk kemaslahatan rakyatnya, tentu dalam menyikapi kondisi ini telah membentuk apa yang disebut dengan satuan tugas. Yang duduk di situ orang-orang yang punya kompetensi dalam masalah ini. Nah, lalu kemudian pemerintah ketika mensosialisasikan sesuatu kepada masyarakat, ini dasarnya dari para ahli. Dari para ahli. Nah, bagaimana kemudian keharusan kita mematuhi ya ini? Ya tentu seperti disampaikan tadi, ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Walaupun nanti para ulama misalnya ada yang menyebutkan ulil amri ini adalah ulama, ya, ada yang menyebutkan ulil amri ini adalah memang pemimpin, ya. Tetapi saya ingin sampaikan bahwa seperti ini, ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jauh-jauh hari sudah mengeluarkan satu hadis yang ini menjadi kaidah dalam hidup kita, dan ini kemudian jadi kaidah usul fikih. Hadisnya adalah la dharara wa la dhirar. Tidak boleh melakukan sesuatu yang bisa membinasakan diri dan membinasakan orang lain, membahayakan diri, membahayakan orang lain. Maka apa yang ingin kita sampaikan, dan saya sudah sampaikan di banyak tempat, ada orang ketika tadi mengabaikan protokol kesehatan, lalu kemudian ada yang menasihati, dia dengan angkuhnya menjawab, saya tidak takut. Saya tidak takut. Nah, sekarang masalahnya bukan dia takut atau enggak takut. Kalau dia misalnya tidak menggunakan masker, itu masalahnya bukan karena ketika dia kontak dengan orang yang carrier, lalu kemudian dia kena. Nah, kalau itu dia tidak takut. Umpama, walaupun waktu sudah kena nanti baru kemudian takut juga. Nah, tetapi yang menjadi masalah adalah ketika dia ini carrier, cuma tidak ada gejala, sehingga tidak merasa bahwa dia carrier. Maka tidak pakailah masker dia. Bicaralah dengan si A, sudah pindah ke si A. Bicara dengan si B, sudah terpapar ke si B. Bicara ke si C, sudah terpapar ke si C. Maka gara-gara dia ini kemudian terpaparlah sekian jumlah orang tadi, gara-gara dia tidak pakai masker. Maka sesungguhnya mengikuti protokol ini itu fungsinya bukan hanya untuk pelindungan diri, tapi dengan kita mengikuti protokol, kita telah melindungi juga banyak orang lain sekiranya kita adalah carrier yang tidak ada gejalanya. Maka saya mengatakan bahwa ya, dengan ada petunjuk dari para ahli begini, maka mematuhi ini adalah menjalankan juga amanah daripada agama tadi. Apa? Ya, melindungi orang-orang lain dari kemungkinan tadi ya mudarat karena kita. Nah, cuma barangkali
kita bisa katakan kalau orang tidak positif dan dia tidak tahu bahwa dia itu ada carrier, maka kemudian dia tularkan kepada orang lain, ini barangkali tidak berdosa karena dia tidak tahu. Tapi ketika satu orang sudah dinyatakan positif masih jalan kemana-mana, maka orang ini tentu dosa dia. Maka orang yang sudah positif mesti dia mengisolasi diri agar tidak lagi kemudian memberi dampak kepada orang lain. Nah, maka oleh karena itu kalau pertanyaan tadi seperti apa seharusnya, ya maka seyogyanya ya masyarakat kita mengikuti arahan-arahan yang disampaikan oleh pemerintah, karena ini bersumber daripada para ahli dan juga akan memberi dampak yang baik kepada masyarakat itu sendiri. Kita hanya tidak boleh mengikuti pemimpin itu kalau sekiranya diajak kepada kemaksiatan. Ini diajak kepada kemaslahatan. Nah, kemudian masyarakat kita ya masih tadi saya sebut mengabaikan. Maka barangkali kalau tingkatnya tadi keharusannya, maka barangkali makin tinggi sudah keadaan ini terpapar, maka makin tinggi tingkat keharusan. Juga di kita biasanya penerapan protokol ini juga, atau istilahnya semi lockdown dan lockdown ini dilakukan mengikut juga kepada keadaan. Dulu saya pernah jelaskan di sini ketika ada orang bertanya kenapa ada masjid yang sampai tutup total, nggak ada lagi salat 5 waktu. Kenapa ada masjid yang memang masih buka tapi dengan protokol? Kenapa ada masjid memang nggak ada sama sekali? Maka jawabannya adalah ini tergantung kepada tingkat bahaya yang dirasakan atau yang bisa ditunjukkan oleh masing-masing masjid. Masjid yang saya sebut tadi ditutup total karena apa? Karena sudah ditemukan ada jamaahnya yang positif misalnya. Nah, sehingga perlu untuk kemudian ditutup dulu sementara untuk sterilisasi. Atau paling tidak ada ya masjid letaknya yang sangat khawatir dengan tidak tahu siapa-siapa yang datang ke situ. Maka daripada itu maka ditutup saja dulu total. Ada masjid yang kita sebut tadi tetap membuka tapi dengan protokol, ini juga tingkat kekhawatirannya adalah memang belum sampai ditemukan ada yang positif, tapi kemudian rentan dengan akan bisa terpapar. Kenapa ada yang tidak ini sama sekali itu di kampung-kampung? Karena memang tidak ada orang di situ, banyak interaksi dengan orang luar tidak datang ke situ, dan di situ tidak ditemukan adanya orang yang sudah itu. Nah, dalam agama juga ketika sesuatu maka tindakannya juga mengikut seperti tadi keadaan. Ini jamaah rahimakumullah. Maka kembali kepada bahwa ya kita sekarang ini ya, dihadapkan memang kepada dilema. Kita menghentikan ya bermacam aktivitas karena ini pandemi. Ini juga jadi satu masalah seperti saya sebut tadi kalau sudah lama sekali. Ya, ketika kita misalnya menutup masjid nggak ada kegiatan ini, kalau sudah dari bulan 3 tutup masjid sampai sekarang kan ini juga menjadi satu masalah juga. Nah, apalagi yang kaitan dengan tadi aktivitas ekonomi. Tapi kemudian mengabaikan protokol ini juga akan menjadi bencana. Nah, maka oleh karena itu bagaimana kegiatan ini tetap juga bisa berlangsung, tapi juga tadi keadaan ini dilakukan usaha-usaha oleh masyarakat. Nah, maka amat sayang kita sebut tadi masih ada pernyataan-pernyataan dari orang yang tidak berkompeten terkait dengan masalah ini, kemudian bicara di media sosial atau bicara di depan publik tentang masalah virus ini yang membuat keadaan tentu lebih tidak menguntungkan ya.
Oke, mungkin silakan yang lain kalau ada apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, ingin kami tanyakan mengenai hewan kurban, Ustaz. Kita ketahui bahwa sapi, kerbau, kambing, domba dan sebagainya yang sekarang umum diternakkan orang, itu dasarnya dulu nenek moyangnya ada juga binatang liar, Ustaz. Kemudian apabila pada suatu masa kijang, rusa dan sebagainya itu diternakkan orang menjadi ternak yang umum seperti di di Istana Bogor misalnya, kan jadi sangat jinak dia. Kemudian ada juga warga seperti di Sare ada yang ternakkan kijang. Apakah boleh pada saat itu nanti kijang ini juga dijadikan semacam hewan kurban pada masanya? Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan. Apakah ya ketika ada di dalam sebuah komunitas masyarakat diternakkan hewan tertentu di luar daripada onta, lembu sejenisnya kerbau, kambing sejenisnya domba. Lalu ada yang diternakkan dan memang dagingnya bisa dikonsumsi. Ya. Katakanlah sebagai contoh rusa. Ya. Rusa, ada peternakan rusa. Boleh tidak rusa ini kemudian disembelih sebagai hewan kurban? Ini pertanyaannya, saya pikir sangat jelas. Ya. Sejauh yang saya sudah baca, pertama kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i, pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i, sudah habis saya baca bab tentang udhiyah ini, kurban. Saya sudah baca juga Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, fikih Islam dan dalil-dalilnya yang menyebutkan pendapat semua mazhab. Berikut dalil-dalilnya di bab tentang udhiyah ini juga. Saya sudah baca juga fikih sunnah tentang bab ini juga seluruhnya. Jadi yang saya temukan bahwa para ulama sepakat berdasarkan kepada dalil, ya, bahwa yang boleh kurban ini adalah bahimatul an'am. Bahimatul an'am. Karena ada ayat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Bahimatul an'am ini oleh para ulama itu dipahami hanya onta, lembu dari sejenisnya kerbau, dan kambing sejenisnya domba. Maka tidak dibenarkan untuk kurban itu di luar daripada jenis ini. Ini yang saya baca. Jadi belum saya baca ada pendapat yang tadi mengatakan bila ada di luar daripada jenis yang tersebut ini diternakkan kemudian tadi menjadi katakanlah sangat diminati, kayak rusa kan sangat diminati dagingnya oleh banyak orang, maka pendapat ya para ulama dia hanya dibatasi kepada bahimatul an'am, yang ini maknanya adalah onta, lembu sejenisnya kerbau, kemudian kambing sejenisnya dengan domba. Di luar daripada ini itu tidak. Mungkin sekian yang saya ada baca. Silakan mungkin kalau ada lagi yang
atau apa saja silahkan. Di luar itu kalau memang ada, sejauh saya sudah baca, saya akan tentu memberi jawaban berdasarkan yang saya sudah baca. Kalau belum juga saya sampaikan saya belum baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan coronavirus ini, Ustaz, mana yang lebih prioritas dan lebih utama, lebih dominan antara kita taat dengan Allah dengan melakukan protokol-protokol seperti yang dianjurkan pemerintah? Saya belum melihat, mungkin maaf tidak terlalu luas pengamatan saya. Upaya-upaya ketaatan kita kepada Allah tidak ada. Bahkan saya melihat kita semakin berbuat dosa, semakin banyak orang berbuat dosa di situasi seperti ini. Eksekutif menghina legislatif dan sebaliknya begitu. Terjadi KKN, terjadi pembiaran kemiskinan dan seterusnya, Ustaz. Jadi intinya mana yang lebih dominan dan lebih prioritas antara ketaatan kita memohon ampun kepada Allah dengan protokol-protokol yang kita sudah lakukan. Terima kasih. Mungkin yang dapat saya tangkap, pertanyaannya lebih terfokus kepada mana lebih kita utamakan mematuhi protokol kesehatan dianjurkan oleh pemerintah dengan kita memohon keampunan kepada Allah dan bertaubat dan berdoa, ya. Karena kalau mungkin mukaddimah yang diberi sebagai pengantar tadi, nah menurut saya ini sudah tidak perlu dijawab lagi. Kalau misalnya mana lebih harus kita taati, Allah dengan pemimpin, tentu ini tidak ada yang harus lebih ditaati oleh siapapun kecuali memang Allah harus yang di atas dari segala-galanya. Dan dalam syariat kurban juga, kalau kita lihat kepada latar belakang sejarahnya, kan ujian Nabi Ibrahim kecintaan kepada anaknya, apakah sudah lebih daripada dia cinta kepada perintah Allah? Kan itu inti daripada ujian Ibrahim oleh Allah. Maka kalau kita sekarang juga ujiannya, apakah kecintaan kepada harta kita lebih tinggi daripada cinta kepada Allah? Sehingga Allah suruh kita untuk sedikit kita kurbankan apa rezeki yang diberikan, atau malah kita nggak berani kurbankan, takut berkurang. Kan ini. Nah, kalau ini tentu saya pikir ya semua kita sudah sangat paham bahwa baru lurus tauhid seseorang kalau Allah lah yang paling dia cintai dan paling dia patuhi dari yang lain-lain. Dan ini kewajibannya sifatnya mutlak. Tidak ada karena kondisi tidak ada. Ya Allah tetap adalah harus nomor satu. Kemudian di bawahnya adalah kepada Rasulullah SAW, baru kepada yang lain-lain. Bahkan Rasulullah mengatakan, ya, tidak boleh mentaati siapapun daripada makhluk kalau itu dalam mentaatinya bermaksiat kepada Allah. Jadi tidak boleh mentaati pemimpin kalau dalam mentaatinya bermaksiat kepada Allah. Ya, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Sekarang mungkin yang saya boleh tangkap dari pertanyaan adalah tadi, mana lebih utama kita mematuhi protokol dengan kita mendekatkan diri kepada Allah, bertaubat atas dosa-dosa kita, kemudian meminta perlindungan kepada Allah dari virus corona ini, meminta Allah untuk kemudian mencabut ini dari daerah kita. Nah, kedua-dua hal ini adalah perkara kalau secara tuntunan agama yang kita jalankan secara berbarengan. Dan saya sudah sampaikan di beberapa tempat bahwa Islam, ya, yang nilai-nilai agamanya bersifat universal, alami, ya. Artinya apa? Berlaku di mana-mana. Tidak berlaku di sini, di tempat lain enggak berlaku, tidak. Ajaran Islam ini alami, berlaku di seluruh tempat di dunia ini. Yang kedua, syumuli, dia komprehensif, mencakup segenap aspek kehidupan. Nah, sehingga
adakah tuntunan Islam dalam bagaimana sikap seorang muslim dalam menghadapi virus yang mewabah? Ada. Nah, apa tuntunannya? Ada hadis-hadis Nabi yang zahir hadis ini ya nampak saling bertentangan. Lalu ketika para ulama ahli hadis mendalami penyelesaian hadis ini, inilah yang menjadi jawaban terhadap bagaimana sikap kita. Makanya waktu kita saya ingin sampaikan saja bahwa pertama Rasulullah telah memberitahu kita bahwa ada virus-virus yang sifatnya menular. Nah, bagaimana kemudian agar kita tak tertular? Maka kita harus melakukan usaha pencegahan. Ini hadisnya derajatnya Imam Bukhari, Imam Muslim riwayatnya. Nah, yang kedua juga ada hadis la adwa kata Rasulullah untuk memperbaiki paham orang jahiliyah dulu bahwa tidak ada penyakit yang menular. Tapi maknanya bukan tidak ada yang menular. Orang-orang jahiliyah dulu meyakini bahwa sebuah penyakit itu kalau menular sendirinya, tidak ada hubungan dengan Tuhan. Ini yang diperbaiki oleh Rasulullah. Bahwa apapun penyakit yang sifat dia menular, tetap menular atau tidaknya itu ada kehendak daripada Tuhan. Maka kita selain melakukan usaha pencegahan tadi mengikut kepada petunjuk para ahli, maka kita harus juga memperkuat dengan doa. Nah, tentu bagaimana agar doa kita dikabulkan oleh Allah? Maka kita mesti bersihkan diri dulu dan mesti taubat dari dosa-dosa dulu. Nah, ini saling terkait. Nah, maka kita selain memang melakukan usaha protokol ini, maka kita juga berdoa. Dan inilah cara tawakal yang betul di dalam ya agama. Para ulama, kata Profesor Dr. Muhammad Bakar Ismail, mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tawakal adalah al-i'timadu 'ala Allah ma'a mubasyaratil asbab. Kita ya menyerahkan kepada Allah dengan tawakal kepada Allah, tapi tetap melakukan usaha-usaha. Maka tidak betul kalau ada orang hanya berdoa saja tapi dia mengabaikan usaha-usaha. Jadi perkara yang harus dia jalan berbarengan. Ya, mungkin ini yang bisa saya berikan singkat karena waktu. Kalau tidak saya akan bacakan hadis-hadis tadi yang memang menjadi tuntunan sikap seorang muslim dalam menyikapi ketika ada virus yang sifatnya tadi menular bahkan mewabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.